Talas Beneng merupakan salah satu kekayaan sumber daya nabati lokal Banten. Istilah beneng merupakan singkatan dari besar dan koneng atau kuning. Hal ini terlihat dari ukurannya yang di atas rata-rata talas pada umumnya. Lalu seperti apa bentuk talas ini dan bagaimanakah cara penanaman hingga pemanenan talas beneng? Talas beneng pada awalnya merupakan tanaman liar yang belum dimanfaatkan dan tidak memiliki nilai ekonomi. Namun saat ini telah menjadi tanaman yang bermanfaat dan telah dibudidayakan secara luas serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan petani, masyarakat, dan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang. Tanaman talas beneng tergolong unik dan berbeda dengan jenis talas lainnya. Salah satu keunikan talas tersebut adalah memiliki ukuran umbi yang besar berwarna kuning. Dengan keunikan tersebut, masyarakat lokal memberi namanya talas beneng, artinya besar atau padat dan berisi. Kuning artinya berwarna kuning. Tanaman ini mulai dikenal dengan mendapatkan perhatian pertama kali oleh masyarakat Kampung Cinyurup, Desa Juhut, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang. Masyarakat mengenal tanaman ini sebagai talas balitung yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi sebagai pengganti nasi pada saat musim paceklik. Tanaman talas tumbuh cukup baik tidak hanya di Desa Juhut tetapi juga di desa dan wilayah lainnya yang berada pada kaki Gunung Karang, yaitu Kecamatan Karangtanjung, Mandalawangi, dan Kecamatan Manjasari. Sebelum dilakukan penanaman, lahan yang akan ditanami talas beneng diolah sederhana dengan menggunakan alat pengolah tanah atau cangkul. Bahan organik berupa pupuk kandang, pupuk kompos disebarkan merata bersamaan dengan pengolahan tanah. Lubang tanaman dengan ukuran 50 x 50 cm dengan kedalaman 20 cm dibuat dengan mengikuti jarak tanaman berkisar antara 1 sampai dengan 1,5 kali 1 sampai dengan 1,5 meter. Untuk setiap lubang tanam ditambahkan masing-masing sebanyak 1 kg pupuk kandang atau pupuk kompos. Jarak tanaman dapat disesuaikan dan diperlebar dengan mempertimbangkan tingkat kemiringan tanah, tingkat populasi tanaman utama, serta vegetasi lain pada kebun campuran. Gunakan benih yang berasal dari huli atau tanaman berumur 2 sampai dengan 3 bulan yang berasal dari mata tunas. Selanjutnya benih ditanam pada lubang tanaman dengan kedalaman 4 sampai dengan 5 cm untuk benih yang berasal dari huli atau dengan kedalaman 5 sampai dengan 10 cm untuk benih tanaman yang asal mata tunas. Waktu tanam terbaik adalah pada musim hujan, yaitu pada bulan Oktober hingga November dengan mempertimbangkan intensitas curah hujan. Pada dasarnya tanaman talas beneng dapat tumbuh baik hanya menggunakan pupuk kandang atau pupuk kompos. Pemupukan kimia yang berlebihan dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman terganggu. Pemupukan berupa penyemprotan pupuk organik cair (POC) dan diberikan ketika tanam berumur 3 bulan setelah tanaman yang diberikan setiap 3 bulan. Pemanenan talas beneng dilakukan dengan mempertimbangkan secara produk akhir yang akan dihasilkan. Terdapat 3 bagian tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi, yaitu daun, umbi atau utama, dan umbi mini atau kormus. Pemanenan daun dilakukan pada tanaman yang telah berumur 4 sampai dengan 5 bulan. Daun yang dipanen adalah daun yang telah membuka sempurna. Jumlah daun pada tanaman disisakan sebanyak 2 sampai dengan 3 daun untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pemanenan daun menggunakan pisau yang tajam dengan cara memotong pada bagian pangkal tangkal daun. Pemanenan umbi talas dapat dilakukan setelah tanaman berumur 8 sampai dengan 12 bulan. Semakin lama umur tanaman, maka umbi yang dihasilkan akan semakin besar. Talas beneng memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam penguatan ketahanan pangan melalui strategi diversifikasi pangan. Lalu bagaimanakah cara pengolahan talas beneng dan produk seperti apa yang dihasilkan talas beneng hingga pemasarannya?
Untuk jumlah produksi tepung talas Beneng di Desa Juhut sebesar 9.000 kg per bulan. Harga jual tepung talas Beneng adalah 12.000 per kilogram. Wilayah pasar tepung talas Beneng yang meliputi pasar di luar wilayah terdiri dari Serang, Cilegon, Bogor, Tangerang, Bekasi, Pekanbaru, dan Sukoharjo. Lalu lintas pasar tepung talas Beneng di Desa Juhut kendaraan yang digunakan dalam pengiriman tepung talas Beneng adalah penjemputan dan pengiriman keluar Pulau Jawa menggunakan kargo dengan waktu pengiriman pagi dan sore. Talas Beneng mengandung nilai gizi cukup baik dan berguna bagi kesehatan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, kalsium, dan vitamin C. Tepung talas Beneng merupakan produk antara yang dapat membuka peluang untuk diolah menjadi aneka produk olahan makanan sesuai dengan kebutuhan dan serta konsumen saat ini. Berbagai produk olahan yang menarik dan potensi antara lain cek Beneng, kroneng, kroket Beneng, kreneng, kering Beneng, burbenis, bubur Beneng manis, brownies, kukus Beneng, ceker, mamer Beneng, dan cek cipon Beneng. Daun talas Beneng di Kabupaten Pandeglang punya prospek bisnis ekspor yang menjanjikan. Pasalnya harga 1 kg daun talas kering ekspor senilai 100.000 per kilogram. Permintaan pasar ekspor itu sampai 100 ton per bulan. Namun dari petani Gunung Karang baru bisa ekspor di angka 20-30 ton dalam sebulan. Negara tujuan ekspor diantaranya adalah negara Thailand, Jerman, Saudi Arab, hingga Cina. Hasil dari daun talas kering ini akan dibuat menjadi rokok herbal, teh herbal, dan lain sebagainya. Talas Beneng merupakan komoditas unggulan yang bernilai ekonomis tinggi. Selain itu, talas Beneng sangat mudah dan murah dibudidayakan. Lalu sejauh mana peran pemerintah dalam mendukung pengembangan talas Beneng ini? Untuk peran pemerintah, bahwa talas Beneng merupakan komoditas unggulan lokal Pandeglang yang bernilai ekonomis tinggi. Selain itu, talas Beneng juga sangat mudah dan mudah dibudidayakan. Dukungan Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Cilegon menjadikan Kelurahan Cilacap Pandeglang menjadi salah satu program desa gratikes untuk mewujudkan program gerakan 3 kali lipat ekspor. Di Surabaya, daun talas Beneng diekspor bersama daun kering dan tanaman jabon. Hal ini dikarenakan kekurangan kuota dalam setiap pengiriman yang memerlukan 1 kontainer penuh. Artinya peluang ekspor daun talas Beneng kering sangat terbuka lebar. Keberlangsungan ekspor tersebut memberikan gambaran bagi pemerintah daerah Provinsi Banten, khususnya bagi Dinas Pertanian Provinsi Banten dan Pandeglang, dan juga para pelaku usaha dalam ketersediaan pasar ekspor. Saat ini talas Beneng Pandeglang masih terus dikembangkan dan lahan budidaya tanaman talas Beneng di Provinsi Banten baru mencapai 197 hektar dan akan terus diperluas. Pemerintah daerah telah bekerjasama dengan Perum Perhutani dalam peluasan lahan melalui pemanfaatan hutan. Sementara itu, untuk ketersediaan bibit unggul talas Beneng akan disiapkan oleh Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih BPSB Banten. Peranan kajian lanjutan terhadap produk olahan talas Beneng akan dilakukan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP. Sedangkan pada proses pasca panen sudah ada 3 perusahaan di Provinsi Banten yang akan melakukan kerjasama dengan pihak eksportir. Dalam segi permodalan, pemerintah daerah menegakkan bagi para petani dan para pelaku usaha talas Beneng untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan modal dari kredit usaha rakyat atau KUR.